Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al aqidah wal akhlaq fil fasli samin wa fasli dars asani ma'al ustadz mabrur. Thayyib, al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita oleh Allah masih diizinkan untuk bisa bertatap muka kembali melalui pembelajaran tentang akhlak terpuji ya. Di pelajaran akidah akhlak ini kita akan belajar bersama-sama untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya pernah kita bahas husnudzon, ada tawadhu. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tasamuh, yang ini juga bagian dari akhlak terpuji. Apa itu tasamuh? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kita belajar tentang materi, masuk pada materi utamanya, kita harus tahu bahwa kompetensi dan indikator yang kita inginkan adalah setelah pembelajaran kita berlangsung, maka kita harusnya sudah paham tentang apa itu pengertian dari tasamuh, kemudian dalilnya apa, contohnya seperti apa, dampak positifnya apa, dan cara membiasakannya itu seperti apa. Ini yang penting ya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita berusaha untuk bisa memahami arti tasamuh, bisa menjelaskan dalil tentang tasamuh, bisa menunjukkan contoh perilaku tasamuh itu yang seperti apa. Kemudian dampak positifnya tasamuh itu apa saja, dan bagaimana cara kita membiasakan untuk bertasamuh. Oleh karena itu, materi ini akan menjadi lebih mudah dicerna ketika kita tahu, kita tunjukkan alur konsep pembelajarannya, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, tentang materinya meliputi tentang pengertian, dalil, contoh, dampak, dan cara membiasakannya berperilaku tasamuh. Anak-anak sekalian, di depan kalian itu ada sejumlah gambar seperti biasanya. Ada gambar padi. Di tengah-tengah itu ya ada gambar orang dengan berbagai macam agama, keyakinannya, dan kepercayaannya. Itu ada, sekalipun mereka berbeda agama, tapi dia bisa rukun, bisa bermain bersama, bisa hidup bersama berdampingan, dan saling tolong-menolong dan saling membantu. Kenapa kok bisa demikian? Inilah yang akan kita pelajari dalam materi tasamuh. Nah, apa itu tasamuh? Inilah saatnya kita masuk pada materi yang utama, yaitu tentang pengertian tasamuh. Tasamuh itu juga berasal dari bahasa Arab yang berarti sama-sama berlaku baik atau lemah lembut. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI biasa diartikan sebagai toleransi ya. Sudah populer toleransi atau tenggang rasa. Maksudnya sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Saling pengertian, saling menghargai dalam pergaulan kita sehari-hari. Sekali lagi bahwa
Tasamuh itu biasa diartikan sebagai toleransi. Maksudnya adalah tenggang rasa. Tenggang rasa itu artinya, kalau belum paham, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai kepada sesama dalam pergaulan kita. Itu namanya tasamuh. Adapun tasamuh sendiri dalam pandangan Islam itu nanti ada batasan-batasannya, ya. Dalam segi atau dari segi akidah atau akidah akhlak, bahwa tasamuh itu diperkenankan sepanjang tidak berkaitan dengan masalah-masalah akidah. Selama berhubungan dengan urusan duniawi itu harus bertasamuh. Tetapi kalau sudah menyangkut akidah itu nanti beda. Sudah tidak ada tasamuh. Kalau sudah menyangkut keyakinan, ideologi, itu nanti larinya adalah ke lakum dinukum waliyatin. Jadi yang dimaksud tasamuh dalam pembahasan kita kali ini adalah toleransi dalam masalah-masalah keduniaan, bukan masalah-masalah akidah. Kalau akidah tidak ada kompromi. Tapi kalau masalah-masalah keduniaan itu adalah ada ruang yang lebar, ada ruang yang besar untuk kita bertenggang rasa dalam bersosialisasi, ada toleransi, ada saling menghormati dan saling menghargai. Itu harus. Anak-anak sekalian, adapun dalil atau dasar hukum tentang tasamuh bisa kalian lihat di Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyatin. Sudah hafal semua pasti ya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini yang berkaitan dengan toleransi di bidang akidah itu tidak ada dalilnya, ya ini. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi dalam hal ideologi atau kita itu tidak ada toleransi. Tapi kalau masalah urusan dunia kita harus menjalin toleransi. Selain itu ada ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. Itu bisa kalian sendiri ya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullahu adwam bighairi ilm. Nah itu. Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ini nanti bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya anak-anak, ada contoh sikap tasamuh. Contohnya seperti ini, misalnya ini tasamuh tentu dalam urusan keduniaan ya. Sekali lagi bukan urusan akidah. Contoh tasamuh, misalnya begini. Ahmad yang beragama Islam, Ahmad ini beragama Islam. Dia tidak melarang Joni, yang Joni ini beragama Katolik atau Kristen, pergi ke gereja. Ahmad tidak melarang, silakan, itu urusanmu sendiri kalau yang berhubungan dengan itu. Demikian juga Joni tidak melarang Ahmad ketika ia mau sholat di masjid. Nah, itu namanya saling pengertian. Lakum dinukum waliyatin. Jadi Ahmad tahu bahwa John ini Katolik. Ketika si Johnny mau ke gereja, Ahmad tidak melarangnya. Itu sebagai bentuk dari toleransi. Bukan berarti toleransi terus Ahmad ikut ke gereja juga, enggak, bukan. Tapi mempersilahkan ke gereja sesuai dengan keyakinannya si Joni. Demikian juga Joni tidak melarang ketika ketemu Ahmad yang Ahmad mau pergi ke masjid untuk sholat. Itu namanya toleransi, ya. Tapi bukan pergi beribadah. Artinya Ahmad bukan berarti ikut ke gereja, si Joni ikut ke masjid, enggak begitu. Saling menghargai sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Anak-anak, selanjutnya kira-kira dampak positif apa ketika kita bertasamuh itu? Dampaknya adalah satu, bisa memunculkan perangai dan sikap yang mulia. Karena kita itu sudah tenggang rasa, sudah saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, maka kita pasti sikap kita pasti mulia.
perangai kita pasti senang ya, pasti ceria. Nah, karena apa? Masih tetap terjalin rasa persaudaraan ya, dengan diikat rasa tasamuh tadi. Kemudian saling memberikan kepuasan batin, karena apa? Masing-masing tidak ada yang merasa terganggu. Kemudian mempererat hubungan persaudaraan, pertemanan, persahabatan ya. Kemudian bisa mengangkat derajatnya sendiri. Artinya, karena kita itu menghormati orang, maka orang yang kita hormati pasti akan menghormati kita, gitu. Dan hal-hal seperti ini itu dalam pandangan Allah dipandang sebagai sikap atau perbuatan yang mulia. Anak-anak sekalian, kalau sudah tahu pengertian, tahu dalilnya, tahu contohnya, kemudian dampak positifnya juga sudah kita tahu, terus cara membiasakannya itu terus seperti apa. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara tidak mengganggu ketenangan tetangga. Misalnya kalian suka musik apa, dangdut, sekalipun kalian sudah sangat gandrung, sudah sangat suka kepada musik dangdut yang menjadi idola kalian, namun tetap masih dibatasi hak tetangga. Artinya kalian tidak boleh semau-maunya nyetel radio sekeras-kerasnya, nggak boleh, karena dibalik hobi kalian yang suka main musik itu kalau sampai berlebihan dan mengganggu ketenangan tenaga itu juga tidak dianjurkan. Oleh karena itu, sikap seorang mukmin yang baik pasti tidak mengganggu ketenangan tetangga ya. Itu ada hadisnya banyak sekali menjelaskan tentang akhlak bertetangga. Yang berikutnya adalah tidak memaksakan kepentingan pribadi. Sekalipun tadi sudah disebutkan bahwa kalian suka musik, ya jangan dipaksakan. Misalnya harus ikut seperti diri kalian, ya nggak bisa, karena hidup kalian itu hidup bermasyarakat. Jadi harus mengikuti aturan umum, tidak memaksakan kepentingan pribadi. Kemudian cara membiasakan agar kita bersikap tasamuh juga adalah harus senantiasa menghormati perbedaan. Di dunia ini tidak ada yang sama, semuanya pasti berbeda. Sama dengan tadi, di balik kekurangan ada kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan. Semuanya dibuat oleh Allah berbeda agar saling memenuhi, saling menyempurnakan. Berikutnya adalah saling menghargai kelebihan orang lain, bukan malah iri atau dengki atau hasad, tapi harus kita hargai. Kemudian kita tidak selalu melihat kekurangan orang lain. Agar kita mampu menghormatinya, maka jangan melihat kekurangannya. Nah, jangan selalu melihat kekurangan orang lain. Karena apa? Kalian yang merasa punya kelebihan itu juga banyak kekurangan, sama. Jadi tidak ada manusia sempurna. Yang adalah yang satu lebih, satunya kurang di satu sisi, sisi yang lain juga demikian. Nah, itulah anak-anak cara membiasakan bersikap tasamuh ya. Dari penjelasan mulai dari pengertian sampai akhir tadi bisa disimpulkan bahwa tasamuh adalah sikap saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang sudah digariskan oleh ajaran Islam lewat lakum dinukum waliyadin. Mari kita renungkan ayat Al-Quran surat Yunus ayat 41. Wa in kadzabu fakulli amali walakum amalukum. Nah itu. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Ini salah satu ayat yang bisa kita renungkan berkaitan dengan tasamuh atau tenggang rasa atau toleransi. Yang terakhir ada tugas, sikap apa yang akan kalian lakukan jika ada teman atau seseorang yang mengajak minum minuman keras. Nah, kalian mengambil sikap seperti apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian anak-anak materi kita kali ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan berkah bagi masa depan kalian masing-masing, tentunya juga kita semuanya ya.
Naktafi dirasatan al yaum, syukran jazilan ala husni timamikum illa liqa fil fursatil atiyah. Insyaallah hayya bina nahtatim biqiraati hamdalah wa kafartul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.